Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Yohanes bab 7 dengan judul perikop kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus pada waktu hari raya Pondok Daun Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Ini dia Yesus. Tapi orang-orang Yahudi ini juga heran ya. Yesus itu tidak pernah sekolah, tidak belajar secara resmi seperti halnya orang-orang Yahudi ini dan ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi. Mereka sekolah, mereka belajar hukum Taurat. Tetapi Yesus tidak. Yesus membaca banyak kitab suci. Jadi Yesus belajar autodidak, belajar sendiri, tidak perlu pergi sekolah. Ya, kita semua juga sebetulnya tidak harus sekolah kalau hanya ingin membaca kitab suci atau kita ingin menambah pengetahuan. Kita tidak mesti sekolah resmi ya. Pengetahuan itu banyak. Sekarang tuh bisa didapatkan di internet. Banyak sekali pengetahuan. Kita tidak perlu sekolah mahal-mahal untuk bisa pintar sesuatu. YouTube bisa membantu kita untuk mendapat pengetahuan secara gratis. Ya, tentu kita harus beli paket data supaya kita bisa nonton YouTube. Mereka ini heran. Kok Yesus bisa-bisanya cerdas seperti itu ya? Ini Yesus nih. Mereka bingung ya. Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Belum tahu aja ini orang-orang Yahudi. Ini Tuhan. Tuhan itu sumbernya pengetahuan, yang punya pengetahuan. Ini belum kenal aja siapa Yesus. Tuhan yang kudus dari Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, yaitu kehendak Bapa yang mengutus Tuhan Yesus, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi siapa yang melakukan kehendak Tuhan, itu akan tahu
apakah ajaran Yesus ini datang dari manusia atau dari Tuhan? Ya, siapa tidak melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan, mereka tidak akan bisa memahami ajaran Yesus. Sebab siapa yang melakukan kehendak Tuhan, orang itu akan datang kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendirilah Tuhan. Berarti dengan kata lain, kalau seseorang melakukan kehendak Tuhan, berarti dengan kata lain, seseorang melakukan kehendak Tuhan Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Dan ia akan datang kepada Tuhan Yesus dan akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi siapa yang tidak melakukan kehendak Tuhan, bahkan mereka akan memusuhi Tuhan Yesus. Seperti halnya orang-orang Yahudi ini ya. Ini mereka memusuhi Tuhan Yesus. Ya, sampai sekarang ini mereka belum menerima Yesus sebagai Mesias ya. Mereka masih menunggu Mesias-Mesias yang lain, yang dianggap gilang gemilang, yang megah, yang perkasa, yang hebat. Ternyata Mesias sudah datang 2000 tahun lalu, tetapi mereka kelewatan. Mereka tidak kenal karena mereka mengharapkan Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ternyata Mesias adalah seorang yang rendah hati, yang low profile, yang sederhana. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Ya, betul. Lalu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Kenapa? Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Tetapi sebetulnya bukan Musa ya. Itu ternyata dari nenek moyang. Kebiasaan nenek moyang yaitu untuk sunat menyunat. Jadi ini kembali lagi Yesus menekankan itu bukan hukum Taurat ya. Tapi dari nenek moyang. Kebiasaan sunat menyunat itu ternyata dari nenek moyang mereka. Tetapi mereka pun menyunat orang pada hari Sabat. Padahal Musa menekankan mematuhi hukum Sabat, yaitu hukum Taurat, tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Artinya, pada hari Sabat mereka menyunat demi mematuhi hukum-hukum Taurat. Tetapi mereka sendiri melanggar hukum Taurat karena melakukannya pada hari Sabat. Lalu, Yesus sendiri kok pada waktu melakukan penyembuhan manusia pada hari Sabat, kok mereka marah? Mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Jadi kan tidak konsisten. Mereka sendiri melanggar hukum Taurat untuk menyunat seseorang untuk mematuhi hukum Musa. Nah, bolak-balik kan, bingung. Jadi, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi Yesus menekankan kita jangan munafik, jangan saklek kayak robot, kayak orang Yahudi ini. Jadi kita harus menghakimi dengan adil. Kita lihat hukum itu untuk apa? Tentu untuk kebaikan. Jadi hakimilah dengan adil. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pengetahuan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil dari Injil Yohanes bab 7. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.